Sistem pendukung keputusan. Jadi, definisi dari sistem pendukung keputusan yaitu sistem berbasis komputer untuk mendukung pengambilan keputusan dalam masalah semi terstruktur atau tidak terstruktur. Komponen utamanya, yang pertama ada basis data, berisi informasi relevan seperti data historis dan profil pengguna. Yang kedua ada basis model, ada algoritma atau metode seperti AHP, SAW, dan Fuzzy. Yang ketiga ada user interface, itu interaksi intuitif bagi pengguna. Fungsi dalam investasi, yang pertama membantu memilih instrumen investasi berdasarkan preferensi dan profil resiko. Yang kedua menganalisis potensi keuntungan dan resiko alternatif investasi. Kemudian, pentingnya investasi bagi mahasiswa. Definisi dari investasi sendiri yaitu aktivitas penanaman modal untuk keuntungan masa depan. Jenis investasi yang paling populer itu ada reksadana, dia itu mudah diakses melalui aplikasi seperti Bibit. Yang kedua itu ada saham, potensi keuntungannya tinggi dan resikonya besar. Yang ketiga ada obligasi, resikonya itu lebih rendah dibandingkan dengan saham. Manfaat investasi bagi mahasiswa, yang pertama itu ada literasi finansial. Yang kedua ada persiapan dana masa depan untuk pendidikan atau modal usaha dan pengalaman praktik mengelola resiko dan keuntungan. Aplikasi Bibit sebagai media investasi. Bibit itu adalah platform investasi reksadana digital yang dirancang untuk mempermudah masyarakat, terutama generasi muda dalam memulai investasi. Fitur unggul dari aplikasi Bibit ini ada Robo Advisor, rekomendasi investasi berdasarkan profil resiko pengguna. Itu dia diverifikasi otomatis seperti pengelolaan dana dalam berbagai reksadana untuk mengurangi resiko-resiko yang terjadi. Kemudian modalnya itu rendah, bisa berinvestasi mulai dari 10.000. Kemudian ada edukasi finansial, panduan investasi mudah bagi pemula. Keunggulannya untuk mahasiswa, yang pertama itu fleksibel dan ramah pengguna. Yang kedua itu biayanya terjangkau dan prosesnya cepat melalui aplikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi, pengetahuan investasi. Pengetahuan yang memadai mempengaruhi keputusan investasi. 2. Literasi finansial rendah menjadi penghambat utama. Lusaldri dan Mitchell 2014. Motivasi yaitu intristik atau keinginan mencapai kemandirian finansial. Lalu ekstrinsik, pengaruh lingkungan, teori self-determination, dan Deci and Ryan 1985. Persepsi resiko. Resiko mempengaruhi pilihan instrumen investasi. Preferensi mahasiswa adalah reksadana, pasar uang, atau pendapatan tetap. Penerapan SPK dalam investasi utama konten yaitu 1. Analitik hierarki proses AHP, menentukan prioritas alternatif investasi berdasarkan kriteria seperti keuntungan, resiko, dan likuiditas. Kedua, Simple Additive Weighting atau SAW, memberikan skor pada alternatif investasi dengan robot kriteria yang ditemukan, misalnya bobot lebih besar untuk resiko rendah. Ketiga, Fuzzy Logic, menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan terutama pada faktor resiko subjektif. Aplikasinya implementasi SPK dalam aplikasi seperti Bibit, membantu mahasiswa mengelola risiko investasi dan memilih reksadana yang sesuai dengan profil resiko. Bab 3, metodologi pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, bertujuan untuk membentuk pemahaman objektif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi mahasiswa pada aplikasi Bibit. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu 1. Variabel independen, pengetahuan investasi, resiko, dan motivasi. Kedua, variabel dependen, yaitu minat mahasiswa dalam berinvestasi. Populasi dan sampel. Populasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sampelnya yaitu 30 responden melalui purposive menggunakan aplikasi Bibit. Selanjutnya yaitu sumber data. Yang pertama ada data primer, yaitu kuesioner skala Likert dari 1 sampai 5. Untuk data sekundernya yaitu artikel, jurnal, dan informasi terkait Bibit. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama kuesioner online menggunakan Google Form. Yang kedua indikator, yaitu terdiri dari pengetahuan investasi, risiko, motivasi, minat investasi. Kemudian ada metode analisis data.
Yang pertama untuk uji validitas dan reliabilitas. Validitasnya itu persen produk, momen reliabilitasnya Cronbach alpha itu lebih dari 0,7 dianggap reliable. Untuk analisis deskriptifnya menyajikan distribusi data responden. Yang ketiga yaitu regresi linear berganda, yaitu uji T pengaruh parsial variabel independen, uji F pengaruh simultan variabel independen, R-nya pengaruh total variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian ada prosedur penelitian. Yang pertama ada persiapan terdiri dari merancang kuesioner, menentukan populasi dan sampel. Yang kedua yaitu pengumpulan data, menyebarkan kuesioner online, mengumpulkan data sekunder dari jurnal atau artikel. Yang ketiga ada analisis data, mengolah data dengan SPSS atau Excel, melakukan uji validitas, reliabilitas, dan regresi. Yang keempat menyimpulkan hasil penelitian, memberikan rekomendasi untuk pengembangan SPK investasi. Selanjutnya ada analisis portofolio investasi. Algoritma machine learning yang digunakan dalam aplikasi Bibit memainkan peran penting dalam prediksi pasar dan pengolahan portofolio investasi. Teknologi ini ditetapkan melalui fitur robo advisor yang dirancang untuk memberikan rekomendasi investasi yang personal dan berbasis data. Berikut adalah beberapa poin mendalam mengenai bagaimana algoritma machine learning bekerja dalam prediksi pasar di aplikasi Bibit. Antara lain yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua ada proses analisis dengan algoritma machine learning, yang ketiga yaitu penyesuaian dinamis, yang keempat yaitu manfaat algoritma machine learning dalam prediksi pasar, dan yang terakhir yaitu tantangan dalam implementasi. Dashboard manajemen risiko. Dashboard manajemen risiko adalah elemen kunci dalam membantu investor memantau portofolio mereka. Di Bibit, fitur ini membantu pengguna memahami eksposur risiko mereka dan membuat penyesuaian secara proaktif. Meskipun informasi spesifik mengenai pengembangan dashboard, manajemen risiko di Bibit tidak tersedia dalam sumber yang ada. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memantau dan mengelola investasi mereka. Bibit menyediakan antarmuka yang user-friendly, memungkinkan investor untuk melihat kinerja portofolio mereka secara real-time, memahami eksposur risiko, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Fitur-fitur ini membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi dan proaktif dalam manajemen risiko investasi mereka. Fitur-fitur tersebut antara lain yaitu yang pertama, fitur utama dashboard, yang kedua, implementasi teknologi, yang ketiga, dampak pada pengguna. Integrasi sumber data eksternal dan internal. Aplikasi investasi seperti Bibit biasanya mengintegrasi berbagai sumber data, termasuk data pasar real-time, informasi ekonomi makro, dan data historis kinerja aset, untuk memberikan rekomendasi investasi yang akurat dan relevan kepada pengguna. Integrasi ini memungkinkan aplikasi untuk menganalisis tren pasar dan memberikan saran yang sesuai dengan kondisi terkini untuk mendukung prediksi pasar dan rekomendasi yang akurat. Bibit mengintegrasi berbagai sumber data internal dan eksternal. Detailnya yaitu yang pertama sumber data yang digunakan, yang kedua mekanisme integrasi, yang ketiga manfaat dari integrasi data. Studi kasus Bibit sebagai platform investasi bagi mahasiswa. Dalam studi kasus ini, fokusnya adalah pada pengaruh pengetahuan investasi, resiko, dan motivasi terhadap minat berinvestasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung. Penelitian ini melibatkan 35 responden dan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert. Analisis dilakukan dengan deskriptif statistik dan regresi linear berganda. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa semua variabel valid dan reliable dengan Cronbach alpha lebih dari 0,7. Analisis regresi linear berganda mengungkapkan bahwa konstasa sebesar 11,859 dengan variabel motivasi memiliki pengaruh signifikan, sedangkan pengetahuan investasi dan resiko tidak signifikan secara parsial secara simultan. Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi dengan koefisien determinasi sebesar 45,3%. Kesimpulan, sistem pendukung keputusan ini dirancang untuk membantu mahasiswa meningkatkan minat dan kemampuan mereka dalam berinvestasi melalui aplikasi Bibit. Dengan menyediakan fitur-fitur seperti analisis portofolio, algoritma machine learning untuk prediksi pasar, dan dashboard manajemen risiko, sistem ini memberikan solusi komprehensif yang mendukung mahasiswa dalam memahami dan mengelola investasi secara lebih efektif.
Mahasiswa sebagai segmen potensial sering menghadapi kendala seperti kurangnya pengetahuan investasi, modal terbatas, rendahnya motivasi, dan minimnya waktu untuk memantau investasi. Sistem ini diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dengan memberikan pengalaman investasi yang lebih mudah, aman, dan informatif. You're in the mood.